Halo, kita jumpa lagi pada video kali ini. Kita akan membahas mengenai materi tema 2 kelas 6 semester 1 untuk penguatan IPS, yaitu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada materi kali ini ada dua pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu sejarah persiapan proklamasi kemerdekaan, dan yang kedua adalah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 mempunyai makna yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa, namun bukan akhir dari perjuangan. Puncak perjuangan di sini adalah puncak perjuangan dalam melawan penjajahan, baik Belanda maupun penjajahan Jepang. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad. Kemudian dilanjutkan dengan penjajahan bangsa Jepang selama 3,5 tahun. Sehingga 17 Agustus 1945 sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dikatakan bukan akhir perjuangan karena setelah kemerdekaan pun kita masih berjuang melawan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia, serta kita berjuang untuk melawan kebodohan serta keterbelakangan serta buta huruf dan perjuangan yang lain. Yang kedua, proklamasi merupakan pengakuan kepada dunia luar. Pengakuan ada dua, yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Secara de facto artinya pengakuan berdasarkan kenyataan atau fakta. Pengakuan secara de jure adalah pengakuan dari negara lain. Jadi ketika kita merdeka, secara fakta kita sudah memerdekakan diri. Namun belum tentu negara lain mengakui kemerdekaan kita. Sehingga negara-negara itu mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia secara bertahap. Jadi tidak serentak seluruh negara di dunia ini mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan bermakna menaikkan martabat bangsa. Dari semula bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang bebas dari penjajah serta mandiri menentukan nasib sendiri. Yang keempat, proklamasi merupakan perjuangan sebagai negara yang baru. Negara yang mandiri, tidak bergantung kepada negara lain. Negara yang secara sepenuhnya menentukan nasib bangsa serta rakyat-rakyatnya. Yang terakhir, proklamasi sebagai tonggak sejarah, sebagai awal dari sebuah negara yang bebas dari penjajahan bangsa lain. Itu tadi 5 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1, sebagai puncak perjuangan bangsa. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima adalah tonggak sejarah sebagai negara yang bebas dari penjajahan. Oke, kita lihat. Oke, jadi kita ulang sekali lagi. Mudah-mudahan gambarnya bisa dipahami. Ini Soekarni, kemudian Ibu Fatmawati, dan yang terakhir adalah Sayuti Melik. Ini adalah peristiwa yang mendorong kenapa proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan, karena kala itu Jepang sudah terdesak oleh pasukan sekutu karena 2 kota besar di Jepang dibom oleh sekutu, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dijatuhi bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian 3 hari berikutnya, tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom. Dijatuhkannya bom atom di kedua kota tersebut melumpuhkan kekuatan Jepang sehingga
Jepang perlu bantuan untuk menghadapi sekutu. Kala itu Jepang memanggil Ir Soekarno, Muhammad Hatta, serta Dr. Rajiman Widyodiningrat ke Dalat, Vietnam untuk membicarakan kemerdekaan. Namun, dari tokoh pemuda bangsa Indonesia sudah mengetahui bahwa Jepang sudah kalah, sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mendorong Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah disusun teks proklamasi, pada pagi harinya dilaksanakanlah pembacaan teks proklamasi sebagai penanda proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tempatnya di rumah Insinyur Soekarno, di halaman rumah beliau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Waktunya yaitu 17 Agustus 1945 pukul 10, kala itu bertepatan dengan hari Jumat di bulan Ramadan. Yang membacakan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Pengibar bendera merah putihnya adalah Latif Hendraningrat dan Suhut. Itu tadi mengenai makna proklamasi kemerdekaan dan sejarah singkat pelaksanaan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya silakan di komen, boleh di-share kepada yang lain yang membutuhkan. Terima kasih.